Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kelas 4A, 4B, dan 4C? Alhamdulillah anak-anak sehat ya. Ibu doakan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Suci Hafiza. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Suci atau Ibu Uci ya. Yang mana kalian nyamannya ya. Oke. Di sini Ibu mengajar kesenian kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Anak-anak, kalian udah siap belum mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap ya? Oke. Udah pada mandi belum? Sudah, pintar sekali. Udah pada mandi, udah sarapan? Kalau udah mandi dan udah sarapan, berarti kalian udah siap sekali untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Karena sebelum belajar, kita harus bersih, kita harus perutnya dalam keadaan kenyang, supaya kita fokus untuk belajarnya. Oh iya, tadi pagi anak-anak bangunnya kesiangan nggak? Nggak ya? Oh, pinter. Karena Ibu yakin sekali, SD Muhammadiyah 1 ini anak muridnya rajin-rajin dan pinter-pinter. Gak bakal kesiangan bangunnya karena anak-anak harus sholat subuh di pagi hari. Kalau kita tidak mengerjakan sholat subuh, di mana sholat subuh itu adalah sholat wajib yang harus kita kerjakan. Sholat adalah tiang agama dari agama kita. Jadi, anak-anak Ibu harapkan nggak meninggalkan sholat 5 waktu. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, kita terlebih dahulu melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Anak-anak di sini masih ingat nggak doa belajar? Masih ya, walaupun kita dalam masa pandemi ya, masih ada virus corona, jadi kita tuh tidak bertatap muka langsung ya, kita secara online atau secara daring, tapi anak-anak di rumah harus tetap seperti tatap muka, harus baca doa ya, harus bertemu dengan ibu, harus mengerjakan tugas, harus belajar ya. Oke, kita sama-sama ya berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat, berkah ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, doanya udah selesai. Langsung aja kita masuk ke materi kita hari ini tentang kesenian daerah. Apa sih itu kesenian? Ya. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga memiliki fungsi yang lain ya. Nah, apa sih? Kan kita udah tahu kesenian. Lalu, apa itu kesenian daerah? Kesenian daerah yaitu segala jenis karya seni yang khas dari daerah. Baik kesenian yang berupa seni tari, seni musik, ya, alat musik, seni suara, dan berbagai bentuk kesenian lainnya. Nah, Indonesia ini kan terdiri dari 34 provinsi. Pastinya memiliki kesenian daerah di setiap masing-masing provinsi. Setiap provinsi juga memiliki
kabupaten, dan kota. Jadi banyak sekali kesenian di Indonesia ini ya. Berbagai macam bentuk kesenian yang ada di Indonesia. Kesenian yang akan kita bahas ya, kesenian daerah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita itu yaitu seni musik dan seni tari. Apa sih itu seni musik? Seni musik adalah seni yang elemen utamanya adalah unsur suara. Karena kalau musik tidak ada suara, itu jadi nadanya diam saja, ya. Jadi harus kalau musiknya itu diam saja, itu gimana gitu kan ya. Jadi unsur elemen yang pertama itu yang utama adalah suara. Sementara untuk unsur lain yang juga berperan penting di dalamnya adalah notasi, melodi, dan harmoni. Notasi, melodi, dan harmoni belum kita pelajari ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan Ibu jelaskan tentang notasi, harmoni, dan melodi. Adapun media yang digunakan untuk mewujudkan cabang seni adalah instrumen dan vokal yang juga sekaligus menjadi jenis musik itu sendiri ya. Instrumen itu apa sih Bu? Instrumen itu adalah alat musiknya ya, berupa alat musik tradisional maupun dari barat ya. Biasanya itu alat tradisional dari Nusantara itu berupa angklung ya, terus itu ada kecapi, ada rebana, ada arumba, ada seruling ya, terus ada gamelan. Kemudian alat musik yang dari daerah barat itu apa saja ya? Alat musik yang dari barat itu yang seperti kita ketahui gitar ya, gitar, piano, trompet ya, alat musik yang elektrik, terus itu saksofon, itu semua termasuk dalam golongan alat musik yang berasal dari barat ya. Terus kalau kita sudah mengetahui musik itu apa, terus instrumennya itu apa, lalu jenis-jenis musik itu apa saja? Jenis-jenis musik itu ada musik tradisional, ada musik modern ya, ada musik klasik ya, ada jazz, ada pop, ada rock, masih banyak lagi, banyak sekali jenis musik itu ya. Nah, setelah kita mengetahui tentang seni musik, ada pun kesenian daerah yang berbentuk musik ya. Berbentuk musik itu contohnya kalau di daerah kita ini ya, Sumatera Selatan, itu ada musik atau lagu ya. Lagu yang sering kita dengar, Dek Sangke ya. Dek Sangke aku, Dek Sangke. Nah, itu kesenian yang berupa musik ya, itu dari Sumatera Selatan. Lalu juga ada lagu kesenian juga ya dari Palembang, itu kayak Cuma Ilang ya, anak-anak pasti sering banget itu mendengar itu. Kalau dari Sumatera Selatan, dari daerah lain ada lagu Nyiam ya. Nyiam itu artinya rindu, itu dari kayu agung ya. Jadi banyak sekali kesenian daerah yang ada di daerah kita ya. Sebelum kita melihat kesenian daerah dari daerah lain, kita harus mengetahui dulu kesenian yang ada di daerah kita, baik itu musik maupun tarinya. Nah, kemudian ada jenis tari ya, seni tarinya yang dalam kesenian daerah. Apa sih Bu seni tari? Seni tari adalah seni yang menampilkan gerakan-gerakan halus dan juga mempunyai unsur estetik. Unsur utama dari tari itu adalah gerak tubuh manusia sebagai penarinya. Adapun macam-macam jenis seni tari.
yaitu ada seni tari tradisional, seni tari modern, seni tari kreasi baru ya, dan seni tari klasik. Dan masih banyak lagi ya jenis tari. Jenis tari itu bisa kita lihat dari pola gerakannya, dari bentuk penyajiannya, ya, dari bentuk pertunjukannya. Karena tari itu banyak sekali jenis-jenisnya, ya. Tapi kalau kita lihat dari garis besarnya itu modern, tradisional, klasik, kreasi baru, ya. Itu yang sering dikelompokkan oleh masyarakat, ya. Unsur-unsur seni tari itu ada keindahan, ya, keindahan tari dan penilaian tari. Keindahan tari itu dilihat dari gerak, ya, iringan itu baik dari internal maupun eksternal. Kemudian ada tata rias, tata busana. Tata rias ini dari make up-nya, ya. Kalau misalnya tari Bali itu matanya agak ditajamkan, ya kan. Kalau Palembang itu riasannya riasan cantik, ya. Itu ya. Jadi ada penilaian keindahannya itu dilihat dari tata riasnya. Kemudian ada tata busananya. Tata busana dari tari daerah Sumsel itu berbeda dengan tata busana yang ada di Kalimantan, ya, di Papua. Kalau kita lihat tarian yang ada di Sumatera Selatan, pakaiannya itu khas sekali kan, merah, terus ada keemasan. Itu ciri khas dari Sumatera Selatan karena merah itu melambangkan keberanian, emas itu adalah melambangkan kejayaan. Dimana kerajaan Sumatera Selatan ini adalah dulunya kerajaan Sriwijaya, ya. Dan itu melambangkan keemasan pada masa Sriwijaya. Kemudian ada tema, ya. Tema dalam tarian itu apa, ya? Itu melihat, itu kita bisa lihat juga keindahannya dari tema dan tempat penyajiannya. Kemudian ada penilaian. Penilaian di tari itu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga itu dari apanya? Dari keterampilan geraknya, ya. Jadi keterampilan gerak dalam menarinya itu kita lihat. Terus ada wirasa. Wirasa itu penghayatan yang ada pada diri penarinya dengan bentuk yang akan ditampilkannya. Penghayatan itu bisa kita artikan sebagai penjiwaan, ya. Kita dalam menarikan itu harus ada penjiwaannya gitu kan. Kita harus tahu maknanya, ya kan. Kemudian ada yang namanya wirama, ya. Keselarasan antara gerak yang kita tarikan dengan musik yang kita tarikan, ya kan. Misalnya nih dalam tari tanggai kan, gerak yang seperti ini, ya, gerak seperti ini, ada yang seperti kecubung, ini namanya kecubung atas, ya, tapi musiknya nggak sejalan, itu nggak indah, ya. Jadi keindahan itu unsur-unsur dari seni tari itu harus ada keindahan, ada juga penilaiannya. Nah, dari penjelasan Ibu pada hari ini, Ibu rasa penjelasannya sudah cukup, ya anak-anak. Kemudian kita akan lanjutkan di tugas, ya. Tugasnya akan Ibu berikan di akhir. Oke, selamat belajar anak-anak. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan di buku kalian dan dikumpulkan berserta dengan tugas-tugas yang lain. Ibu akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam.